Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di hari Ramadan ini. Tak luput salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Pak Ibnu akan bercerita sedikit tentang seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Nama lengkap dari beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dilahirkan di daerah Khwarizm atau sekarang daerah Khiva, daerah Uzbekistan. Catatan sejarah menunjukkan beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 850 Masehi. Sedari kecil beliau telah dididik oleh orang tuanya untuk mencintai ilmu pengetahuan di samping ilmu agama. Pada masa itu, pusat dari peradaban atau perkembangan ilmu pengetahuan adalah di daerah kota Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan cara itu maka orang tua beliau mengajak beliau untuk pindah atau menuntut ilmu ke Baghdad Selatan dengan alasan karena pusat ilmu berada di situ pada zaman itu, sehingga dicerminkan dalam sebuah Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Di dalam rumah kebijaksanaan tersebut terdapat beberapa koleksi buku yang sangat banyak sehingga sulit untuk ditebak berapa jumlahnya. Selain mengoleksi buku, terdapat juga area untuk observasi, penelitian, dan lain sebagainya. Baitul Hikmah sendiri didirikan pertama kali oleh Khalifah Al-Mansur, kemudian diturunkan kepada anaknya yaitu Harun Al-Rasyid, dan pada puncaknya terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun. Ilmuwan muslim ini atau Al-Khwarizmi sendiri besar pada masa keemasan Islam, yaitu pada puncaknya Al-Khalifah Al-Ma'mun. Al-Khwarizmi sendiri diakui oleh para sarjana baik muslim maupun barat dikenal sebagai bapak matematika atau the father math. Salah satu karyanya yang berjudul Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, di sana beliau merangkum atau mengkoreksi dari beberapa kajian matematika pada era sebelumnya, yakni pada zaman Mesir kuno, Babilonia, ataupun dari Yunani. Yang paling berjasa di antara pencapaian beliau adalah terkait dengan penggunaan angka 0 yang sampai saat ini masih kita bisa rasakan. Sebelum adanya angka 0, maka bilangan setelah 9 itu hampir tidak ada. Sepertinya contoh huruf angka Romawi, yaitu disimbolkan huruf X, sehingga sangat sulit atau tidak mempermudah dalam kajian matematik selanjutnya. Namun berkat Al-Khwarizmi, maka setelah ditemukannya angka 0, perumusan matematika menjadi sangat mudah, sehingga dapat dipahami hingga sampai saat ini. Selain berjasa dalam angka 0, beliau juga berjasa dalam bidang aljabar, yakni kajian tentang bilangan, pecahan, penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya, yang berkembang sampai saat ini kita kenal dengan istilah ilmu algoritma. Algoritma sendiri diprakarsai oleh orang barat merujuk kepada namanya, yaitu Al-Khwarizmi atau algoritm, di mana beliau sarjana barat itu tidak bisa mengucapkan kalimat yang Al-Khwarizmi sehingga disingkat menjadi
algoritma atau yang kita kenal algoritma. Algoritma sendiri bagian dari konsep aljabar yang mempermudah dalam penghitungan baik dan pengurangan. Selain itu, setelah bukunya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang berjudul Algoritme de Numero Indorum pada abad ke-13, sehingga para sarjana barat tersebut dapat melihat konsep-konsep rumit dalam aljabar maupun algoritma, sehingga mereka memperluas kajiannya hingga sampai saat ini. Jadi peranan dari Al-Khwarizmi ini cukup penting dikarenakan beliau mengkonsepkan atau mempermudah konsep angka 0 dalam bilangan matematika, sehingga tidak ada keraguan ataupun kesalahan dalam perhitungan matematika disebabkan angka 0. Selain beliau itu menguasai dalam bidang matematika, beliau juga menguasai tentang ilmu geografi. Terdapat sebuah buku yang berjudul Suratul Ard, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya beliau itu mengepalai atau memimpin ekspedisi untuk menerangkan bagaimana tentang bentuk bumi. Beliau ditugaskan oleh khalifah untuk mengepalai tentang bagaimana mengukur bumi dengan cara ilmu geografi yang kita kenal pada saat ini. Salah satunya ialah beliau menyusun koordinat yang tepat antara bilangan 0 dan sampai seterusnya, sehingga saat ini kita bisa mengenal dengan adanya satelit, titik koordinatnya dengan sangat tepat. Jauh sebelum ditemukannya satelit sekarang, pada zaman itu Al-Khwarizmi telah mengukur bumi menggunakan cara-cara sebelumnya. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, dari penjelasan singkat tentang tokoh ilmuwan Al-Khwarizmi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam itu sangat berperan dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga kita pada saat ini harus dengan sungguh-sungguh dan giat dalam mempelajari suatu bidang ilmu, sehingga dapat bermanfaat baik untuk saat ini dan yang akan datang. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sekian kajian singkat mengenai seorang ilmuwan bernama Al-Khwarizmi. Semoga bisa menambah anak-anak motivasi dalam belajar dan juga tetap semangat dalam melakukan ibadah puasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.